Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengakui ada penghentian sementara rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Ia menyebut penghentian ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sesuai dengan formulir model C atau catatan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan dihentikan hingga Selasa hari ini terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Alasannya karena menunggu perbaikan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, mengapa menghentikan rekapitulasi suara dengan alasan sistem Sirekap yang error? Lalu apakah Anda juga mendapatkan informasi bagaimana pihak kecamatan menjaga kotak suara yang sudah terlanjur terbuka tersebut? Ya, selamat siang Megi. Memang hingga hari ini kemudian memang proses penghentian rekapitulasi suara masih terjadi di beberapa daerah yang memang kalau kita lihat dari keterangan pers yang dilakukan oleh pihak KPU kemarin sendiri mengatakan bahwa penghentian penghitungan suara itu dilakukan hingga tanggal 20. Namun apakah kemudian masyarakat atau tingkat kecamatan itu kemudian melanjutkan penghitungan suara itu kami belum mendapatkan konfirmasi lagi, dan apakah Sirekap sendiri sudah berhasil sistem error yang dikatakan atau proses sinkronisasi yang bermasalah tersebut sudah berhasil diperbaiki atau dipulihkan lagi, itu kami belum mendapatkan konfirmasinya, karena memang hingga saat ini pada pukul 11 ini pihak dari KPU sendiri ketika saya mengirimkan pesan untuk bertanya lebih detail lagi mengenai sistem Sirekap pasca konferensi pers kemarin, belum mendapatkan respon apapun dari pihak ketua, bahkan ketua KPU dan komisionernya sendiri belum memberikan respon apapun, seperti itu Megi. Dan kalau kita lihat memang penghentian sistem Sirekap itu sendiri atau karena adanya masalah sinkronisasi di Sirekap sehingga proses penghentian rekapitulasi suara itu dilakukan, itu memang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Megi, kalau diingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa surat suara atau penghitungan suara yang sah itu dilakukan oleh sistem secara manual, seperti itu. Dan kalau kita lihat sistem manual itu dilakukan dimulai dari tingkat berjenjang, dari TPS kemudian lanjut ke kabupaten, kota, dan kecamatan, seperti itu. Sehingga meskipun Sirekap itu mengalami error karena Sirekap ini baru dilakukan atau baru aplikasikan oleh KPU pada tahun ini atau pemilu kali ini, kemudian itu bukan menjadikan tolak ukur proses penghitungan suara menjadi penghitungan suara yang sah. Itu juga bukan menjadi alat ukur atau alat utama suara itu menjadi sah atau tidak, karena yang menjadi acuan adalah sistem penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang seperti yang tadi saya bilang, mulai dari TPS kemudian ke tingkat kelurahan, kabupaten, kota, dan kecamatan, seperti itu. Sehingga proses penghentian penghitungan suara yang dilakukan selama 2 hari oleh KPU sendiri yang melakukan instruksi untuk melakukan penghentian penghitungan suara itu dianggap telah menyalahi aturan undang-undang. Itu yang diucapkan oleh Ketua Bawaslu sendiri, yaitu Bagja Hidayat, yang mengatakan bahwa meskipun Sirekap mengalami error, proses penghitungan suara harus terus dilakukan selama tidak ada dalam kondisi force majeure atau kondisi mendesak yang menyebabkan surat suara atau kotak suara itu rusak. Kalau kita lihat peraturannya adalah kondisi force majeure adalah bencana alam atau juga kerusuhan yang menyebabkan surat suara dan kotak suara itu rusak. Sehingga alasan sinkronisasi maka
proses penghitungan suara itu dilakukan itu dianggap telah melanggar undang-undang, Megi. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan dari semua pihak yang melakukan pemantauan. Beberapa CSO atau beberapa organisasi masyarakat sipil juga memaksa atau mendesak KPU sendiri untuk lebih transparan mengenai keputusannya melakukan penghentian penghitungan suara. Dan ini sudah dikeluarkan dalam berbagai rilis masyarakat sipil yang memantau pemilu seperti itu. Dan juga, Megi, kalau kita lihat alasan sinkronisasi itu juga sebenarnya kalau menurut beberapa pihak sudah terlambat karena KPU tidak pernah melakukan investigasi atau melakukan inspeksi atau bahkan melakukan audit seperti itu ke sistem Sirekap yang sejak tanggal 14 Februari atau sejak proses pemilihan umum berlangsung itu mengalami sistem error. Megi, kalau saya bisa mengajak mundur sedikit, pada tanggal 12 Februari 2024 saya melakukan wawancara kepada beberapa pihak petugas di KPPS yang menyatakan kekhawatirannya terhadap sistem Sirekap ini. Petugas TPS di Tegal Parang ini menyatakan bahwa selama menjalani 2 kali bimbingan teknologi atau bahasanya mereka adalah BIMTEK seperti itu, dia menemukan ada hal-hal error atau error yang terjadi di Sirekap ini. Errornya salah satunya adalah device HP yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang memiliki akses terhadap Sirekap ini tidak kompatibel atau tidak sesuai. Dan juga kemampuan dari masing-masing petugas TPS untuk menyelesaikan jika sistem error di Sirekap ini mengalami sistem error. Maksud saya mereka tidak memiliki skills yang memadai. Dan kalau dari kita lihat konferensi pers yang kemarin dilakukan oleh komisioner KPU sendiri, Betty Idrus mengatakan bahwa memang petugas TPS tidak bisa melakukan revisi atau melakukan perbaikan jika kemudian Sirekap mengalami error dalam membaca algoritma atau membaca rekapitulasi suara. Yang bisa melakukan itu hanya petugas di kecamatan saja. Namun menurut Betty mengatakan bahwa petugas kecamatan bisa memberi tanda bahwa ini sudah dilakukan perbaikan. Tapi sistem-sistem seperti ini kemudian mengundang kecurigaan atau bahkan membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa bisa ada perbaikan-perbaikan dalam sistem yang seharusnya sudah siap, Megi. Sistem Sirekap ini seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari karena KPU menurut Bawaslu sudah seharusnya menyiapkan instrumen-instrumen dalam melakukan atau mempermudah proses penghitungan suara. Salah satunya sekali lagi Sirekap. Namun Bawaslu melalui ketuanya sendiri menegaskan sekali lagi bahwa Sirekap bukan acuan utama sehingga apa yang dilakukan oleh KPU menghentikan proses penghentian suara itu sudah menyalahi undang-undang. Acuan utama menurut undang-undang bahwa surat suara sah, penghitungan suara sah itu melalui formulir yang dilakukan secara manual, sedangkan Sirekap ini hanya alat bantu untuk mempermudah masyarakat memantau proses penghitungan suara. Sudah sampai berapa lama progresnya seperti itu, dan masyarakat juga bisa memantau perkembangan proses penghitungan suara melalui kanal website yang disediakan oleh KPU sendiri, yaitu di pemilu2024.go.id. Seperti itu, Megi. Jadi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi mengenai apakah kota-kota atau wilayah-wilayah yang diinstruksikan untuk dihentikan proses penghitungan suaranya, apakah sudah kembali melakukan penghitungan suara seperti itu. Karena kalau kita lihat menurut aturan undang-undang, sekali lagi Megi, kita cuma punya waktu, KPU sendiri cuma punya waktu 35 hari setelah pemilihan umum. Itu berarti tanggal 20 Maret KPU sudah harus mengadakan sidang pleno dan mengumumkan siapa yang memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden untuk 2024 ini. Kalau dipotong 2 hari itu menyebabkan bisa jadi pekerjaan masing-masing petugas, terutama di petugas kecamatan itu akan bertambah banyak sekali karena memang teknologi yang error ini seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh KPU sendiri. Itu kemudian mengapa dari masing-masing calon sendiri mengatakan bahwa KPU harus siap untuk diaudit. Sistem Sirekap harus siap untuk diaudit, tapi bukan audit internal, Megi. Mereka meminta ada tim independen untuk melakukan audit terhadap situs Sirekap sendiri, sehingga bisa membuat masyarakat kembali percaya terhadap hasil pemilu yang nantinya akan dikeluarkan pada tanggal 20 Maret mendatang. Megi. Baik, Irin, apakah Anda juga sudah menelusuri rekapitulasi suara dihentikan di tingkat kecamatan ini? Apakah ada indikasi kecurangan penggelembungan suara untuk salah satu paslon ataupun parpol dan calegnya? Untuk indikasi kecurangan tentu saja ini ada kecurigaan dari masyarakat
terutama dari masing-masing pasangan calon, baik itu pasangan calon 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita lihat mereka saling menuding ada penggelembungan suara, Maggie. Namun kami belum mendapatkan informasi atau belum mendapatkan bukti-bukti yang jelas jika ada penggelembungan suara. Namun Maggie, kalau kita lihat kita juga sebenarnya bisa memantau sebenarnya sejauh mana kemudian proses penghitungan suara. Jika kita tidak percaya dengan situs yang dimiliki oleh KPU sendiri karena adanya sistem yang error, kecurigaan-kecurigaan ke penggelembungan suara, dan juga adanya sistem adanya beberapa TPS yang melakukan atau beberapa wilayah yang melakukan proses pemungutan suara ulang karena adanya masalah teknis. Kalau kita lihat di wilayah Semarang saja contohnya, Maggie, ada 26 TPS yang melakukan penghitungan suara ulang pada hari Minggu kemarin. Dan juga di NTT baru saja saya mendapatkan kabar sudah ada 50 TPS yang melakukan penghitungan suara ulang, disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran. Pelanggarannya salah satunya adalah pencoblosan terhadap salah satu paslon yang dilakukan oleh panitia setempat, kemudian surat suara yang tidak sah, dan kemudian tertukarnya surat suara dan kotak suara, itu menyebabkan harus Bawaslu setempat merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara. Dan ada 2.143 TPS yang diwajibkan, yang kemudian direkomendasikan maksud saya untuk dilakukan penghitungan suara. Namun Maggie, sekali lagi kita belum bisa mengkonfirmasi apakah kecurigaan ini mendasar atau tidak, karena kita sebenarnya juga bisa memantau secara independen. Sekali lagi kalau saya bilang jika kita tidak mempercayai situs yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh KPU, ada sebenarnya situs yang bisa kita jadikan acuan, karena ini adalah situs independen yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat sipil, namanya Kawal Pemilu. Nah, di Kawal Pemilu ini juga sebenarnya angkanya tidak terlalu jauh dengan apa yang dicantumkan oleh website KPU sendiri, karena sistem yang mereka pakai, sistem proses pelaporan dan proses pemrosesan data itu sebenarnya sama. Dan di situs Kawal Pemilu ini suara untuk pasangan calon nomor 2 masih tertinggi sekitar 55% seperti itu. Dan namun sayangnya mereka baru memproses jumlah progresnya sekitar 33,32%. Jadi memang lebih lambat. Kalau KPU sendiri sudah memproses di TPS sebanyak 72,09%. Jadi perbedaannya selisihnya setengah, lebih dari setengah seperti itu, Maggie. Dan namun sudah menunjukkan bahwa memang pasangan calon nomor 2 sudah memegang posisi atau memegang presentasi paling tinggi di antara calon-calon lainnya. Seperti itu, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dari KPU. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.